Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi syukrihi tatazayatun ni'amu wal barakat. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'du. Hadirin dan hadirat, ibu dan bapak jamaah salat subuh dan kajian ahad pagi di Masjid Al-Fatah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, yang karena nikmatnya, bi ni'matihi, karena nikmatnya maka as-sholihat, amal-amal soleh itu bisa kita lakukan dengan baik. Itu karena nikmat dari Allah, itu karena nikmat-nikmat dari Allah, sehingga amal-amal soleh itu bisa, kalau tatimmu itu maknanya sempurna. Jadi ibu dan bapak bisa menghadiri majelis sholat subuh dan majelis ilmu di pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Dan dengan senantiasa berzikir kepada Allah, dengan senantiasa mengingat Allah, maka tatanazzalu, akan turun rahmat. Maka rahmat-rahmat Allah itu akan turun. Wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Dengan senantiasa berzikir, selalu mengingat kepada Allah, maka kasih sayang dan rahmat Allah itu akan selalu turun, membersamai atau menghadiri atau menyapa kita semua. Dan yang terakhir, wa bi syukrihi tatazayatun ni'amu wal barakat. Dengan bersyukur, dan dengan bersyukur kepadanya, maka an-ni'amu atau nikmat-nikmat Allah dan barokat atau barokah-barokah dari Allah tatazayatu, akan senantiasa selalu bertambah. Jadi ibu dan bapak, ungkapan tahmid alhamdulillah ini menisbatkan apa yang kita lakukan atau yang bisa kita kerjakan atau yang kita miliki, itu semuanya hanya dikembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa.
Amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik, amal soleh di majelis ilmu atau di masjid maupun amal soleh di lingkungan keluarga maupun amal soleh di lingkungan masyarakat, panjenengan menjalankan kewajiban sosial, kerja bakti atau memperbaiki sarpras yang ada di perumahan untuk kepentingan bersama, maka itu adalah as-sholihat, itu adalah termasuk amal-amal soleh. Yang amal-amal soleh itu bisa kita lakukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahmat-rahmat Allah itu akan turun, atau kasih sayang, kalau bahasa Jawanya ya welas asih itu akan turun dengan apa? Dengan kita selalu senantiasa memperbanyak zikir atau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau merasa ini kok Gusti Allah kelihatannya kok kayak tidak pro, apa-apa kok kayak raga beneran, sama istri nggak kebenaran, sama anak kok ada yang suloyo, sama tetangga, sama lingkungan, atau diri kita sendiri kok sedang mungkin uripe kok kemrungsungan, apa-apa langsung jengkelan, ya ngegas cara sakniki, urung apa-apa kok wis mangkelan. Nah itu berarti rahmat Allah sedang menjauhi dari kita. Nah caranya bagaimana? Nah, kita panggil rahmat Allah itu dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali lah cara-cara kita berzikir. Wa bisyukrihi tatazayatun ni'amu wal barakah. Ini gambar ini Bapak ini. Saya download aja. Tapi dipikir-pikir kok kita kok ya beneran ya. Isih nom niku ya ngoyak. Niku ngoyak gambar, nek wong urip ngoyak duit. Ngoyak duit carane mboten mlayu, carane nyambut gawe. Nyambut gawe sak pol-pole. Ora kenal waktu, ora kenal tenaga. Selama masih bisa doyak. Terus ngoyak kadang-kadang karo ngoyo. Saya nama sok ngoten niku ini mau tidak mau atau suka tidak suka kita sering atau pernah atau barangkali ya ada yang selalu seperti itu pikirannya, paling tidak pikirannya paling ora keinginannya mau tapi kenyataan tidak ada, pengennya punya uang banyak, bekerja banyak, tapi nggak mau kerja di mana, nggak ada pekerjaan. Nah, berarti pikirannya yang ada. Pikirannya ada, kesempatannya ada, sehingga orang berjuang, menghabiskan waktu, menghabiskan umur untuk, dan ini tidak kenal, ini rambutnya masih hitam, ya masih muda. Awalnya nggak dapat apa-apa nih awalnya. Kemudian lama-kelamaan yang dikejar itu ya diperoleh, ya alhamdulillah usahanya ya lancar, kemudian pekerjaannya ya bagus, karirnya naik, sehingga sedikit demi sedikit mulai diperoleh. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah memiliki banyak hal, rumah, tabungan, kendaraan dan lain-lainnya di rekening. Nah, masanya ngisi rekening itu nggak ada batasnya, itu masanya nggak penuh-penuh, itu yang susah. Nek tabungan itu, tabungan cah cilik ini kok wis kebak iso dipecah lah. Nek rekening teng bank niku kan ra iso di mboten-enten batase. Berapa saja masuk, apa yang dilebokke.
Nah, ternyata rekening itu seperti hati manusia, ra iso kebak. Wis di 100 juta rasanya seneng. Omah wis rampung, kebutuhan wis rampung, kendaraan wis rampung kabeh. Wah, dite nganggur. Kita ini dite nganggur 100 juta seneng. Ketika 100 juta diperoleh, kok kita emang sithik. nek di 500 kita terjamin nyaman. Bar tercapai, wah kita 500 juta kene anaknya loro nek nggon kok anak omah siji entek. Akhirnya wah nek di desa wah terus iku ya ora kebek. Sing teng tabungan iku ya ora iso dikebeki, sing teng ati ya ora iso dikebeki. Tapi umur nggak bisa ditunda. Rambut mulai botak, badan mulai melemah. Yang diperoleh ya sudah banyak, tapi wah isih terus-terusan malah tambah ngoyo. Tambah ngoyo. Nah, akhirnya apa? Nah, Ibu dan Bapak di sini. Yang diperoleh memang sudah banyak. Lebare arep nopo? Lebare jaruk nopo ta jenenge? Lebare jaruk nopo? Nah, jadi Ibu dan Bapak, kita yang nah ini yang buat kan bukan orang Indonesia nih, mau ini bahasa Inggris gambarnya itu wong Indonesia, wong irungi mancung-mancung nih. Tapi orang yang tidak mengenal agama pun pola pikirnya pada akhirnya juga akan menyadari rumah 5 seneng. Ini tiba-tiba umur wis 70, ya Allah wis mati. Ya suami meninggal dunia. Ibunya masih meneruskan. Akhirnya ibunya meninggal juga. Omah yang apik, mobilnya banyak. Terus tiba-tiba selesai. Weh, orang yang ini jumlahnya wong sugih ya mati. Jadi benar Bapak, ini nggak ada akhirnya kalau ini yang kita kejar. Kalau itu yang kita kejar, tahu-tahu apa? Kita tersadar tapi tidak bisa diulang. Kita sadar ketika waktu sudah tidak bisa diulangi lagi. Ya, apalagi kalau sudah semakin berumur. Nah ini jadi ilmunya ternyata sesederhana ini, Pak. Sederhana tadi dinikmati dan disyukuri ini lah kalimat sederhana tadi. Tapi ora gampang nih dinikmati atau disyukuri ini kalau angel. Ini ayatnya dari ini. Nanti balik lagi ke sana. Surah Saba nih. Jus pinten niku iki nenten surah Saba nih. Jus 21 atau 22 Mas ya? 22 Mas ya? Ratu yang terkenal dipimpin oleh Ratu Bilqis, gitu. Ratunya Ratu Bilqis perempuan yang kemudian berteman atau dikirimi surat oleh Nabi Sulaiman itu. Bagi kaum Saba itu di kediaman mereka itu ada ayatun, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka itu dipenuhi dengan 2 buah kebun ya,
kebun-kebun. Nek dengan dhewe ane mengi kewatengan kebunnya oke, orang desa ini kewatengan ya kebun. Tapi menggambarkan kaum Saba ini negeri yang sangat makmur. Kemudian perintah Allah ini, kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah olehmu rizki dari Rabbu dan bersyukurlah. Kemudian mungkin panjenengan sering dengar kalimat ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang makmur, wa rabbun ghafur, dan Tuhan atau Tuhannya atau Allah Maha Pengampun. Nah, ini yang kita negerinya makmur, Tuhannya Maha Pengampun. Itu kalau skala masyarakat, atau skala negara. Skala pribadi, kehidupannya makmur, sejahtera, Allah juga mengampuni dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kita. Berarti itu negerinya atau keluarganya atau hidupnya longgar, lapang, makmur, sejahtera, akhlak atau ibadah atau kehidupan mereka itu baik sehingga Allah berkenan untuk mengampuninya. Nah, itu cita-citanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelumnya kulu mir rizqi rabbikum. Makan dari sebagian yang Allah karuniakan kepada kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah atau disyukuri. Jadi kalimat dinikmati dan disyukuri ini dari surah Saba tadi. Sesederhana itu ilmunya. Tapi banyak orang yang tidak bisa menikmati dan tidak bisa mensyukuri. Saya atau kami, saya dan Pak Arif misalnya kerja di Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya untuk bisa mengatakan dan menghayati atau yang terucap dari hati saya atau hati kami, kemudian kami bisa mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur bisa bekerja di tempat saya bekerja saat ini, dan Allah sudah memberikan saya banyak hal di tempat pekerjaan saya secara lisan dan secara hati. Itu ternyata butuh waktu yang lama, karena yang ada biasanya protes dulu. Saya nggak tahu Cak Arif sudah sampai ke tahapan itu atau belum. Alhamdulillah, Allah menempatkan saya di tempat kerja saya sekarang. Itu hanya bisa tercapai kalau apa? Kalau kita tidak melihat ke atas, kalau kita melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, kita nggak akan pernah bisa. Di lingkungan kita ini, alhamdulillah kita bisa tinggal di tempat ini secara lisan dan secara hati, betul-betul terucap Allah telah menempatkan kita di sini dan Allah sudah memberikan kita banyak hal di lingkungan kita itu. Itu lingkungannya. Kemudian rumahnya, alhamdulillah Allah sudah memberi kita kesempatan untuk tinggal atau menempati rumah ini, rumah yang kita tempati itu. Itu hanya bisa tercapai apa? Kalau kita sering melihat ke bawah. Tapi kalau kita melihat ke atas, nggak akan pernah tercapai. Tinggal di lingkungan sini, tapi kita pengennya, wah perumahan ini sih kurang elit. Pengen kita ini tinggal di sing elit pun itu Magelang iki. Nang Cempaka niku sing kita enak. Nah, ya enggak akan pernah.
Atau tempat kita yang misalnya tidak lebih baik dari rumah sebelah, kemudian pikirannya pingin seperti itu, ya tidak akan pernah kalau seperti itu. Jadi dinikmati itu apa adanya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu betul-betul bisa kita nikmati. Seperti kami bekerja, udahlah dinikmati aja, dengan senang. Pertama menikmati, yang kedua mukhlisun, ikhlas menjalaninya. Ikhlas dan muhibbun, mencintai pekerjaan kita itu, mencintai apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi untuk sampai ke tahapan itu, Ibu dan Bapak, yang sesederhana ini bagi orang yang tidak mempelajari dan tidak punya ilmunya, ini tidak bisa tercapai. Jadi betapa banyaknya orang yang sudah diberi karunia banyak, tapi tidak bisa menikmati dan tidak bisa mensyukuri. Isinya adalah komplain, protes dan protes. Tidak bisa. Itu ilmu sederhana, tetapi dinikmati dan disyukuri ini yang masih bekerja, wah nih sudah pensiun mungkin enak gitu. Nah, jangan tanya kepada yang sudah pensiun, itu yang belum, jawabannya mungkin beda lagi. Padahal bekerja itu impian bagi orang yang belum bekerja, pensiun itu nanti masa depan bagi orang yang sudah bekerja. Tapi orang pensiun belum tentu juga bisa menikmati dan juga belum tentu bisa mensyukuri. Jadi subhanallah ya, hidup kita itu ini butuh ini Bapak, untuk bisa menikmati dan bisa mensyukuri, itu rangkaiannya di situ. Butuh ilmunya, butuh diamalkan, dan butuh disikapi dengan keikhlasan. Jenengan mengerjakan sholat tanpa ilmu, tidak akan bisa sholat jenengan bisa khusyuk dan bisa ikhlas. Ikhlas lahir setelah orang itu berusaha untuk mengamalkan. Setelah mengamalkan, nah amal itu dari mana? Amal itu sumbernya dari ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, tidak pernah belajar dan tidak pernah beramal, dia tidak akan bisa menghayati makna keikhlasan. Coba saya mau ilustrasi saja. Jangan menolong seseorang, membantu misalnya. Kemudian orang yang kita bantu itu tidak, pertama mungkin tidak mengucapkan terima kasih. Apa yang mau kita lakukan itu? Wis dutangi ora matur nuwun. Wis diutangi ora matur nuwun. Kemudian biasanya orang rada mangkel. Ngutangi atau membantu, kemudian yang dibantu itu tidak mengucapkan terima kasih, kemudian yang membantu itu mangkel. Niku orang ikhlas sama mboten? Ikhlas sama enggak ikhlas? Enggak ikhlas. Wong mangkel kok. Wong ikhlas ora mungkin mangkel. Padahal membantu, membayar zakat, berinfak, sedekah itu kewajiban kita orang yang mampu. Kita membantu itu kewajiban agama. Memang Allah memerintahkan kepada orang yang berlebihan untuk membantu. Wujudnya ya zakat, ya sedekah, ya infak. Nek reso ya nek orang butuh ya bantu, ya ngutangi, itu tugas kewajiban, itu perintah dari agama, bahwa dari uang sedikit yang kita punya itu ada hak orang lain. Uang 1.000 rupiah yang kita miliki itu tidak semuanya milik kita, itu ada sedikit milik orang lain.
Dari gaji yang 1 juta, maka 2,5%-nya itu jelas itu milik orang lain. Memang jelas milik orang lain, bukan milik kita. Kalau kita tidak menyalurkan itu, kita berdosa, kita akan diazab, akan dihukum. Itu yang wajib. Yang sunnahnya ada infak, ada sedekah. Artinya kita harus berinfak, kita harus bersedekah. Orang yang kita beri infak, kita beri sedekah, tidak mengucapkan terima kasih. Lah kok mangkel? Padahal infak sedekah itu perintah dari Gusti Allah. Memang kita harus infak sedekah. Terserah dia yang mau disedekah itu mau mengucapkan terima kasih, mau membalas apa, itu urusannya dia sama Allah, bukan urusan sama kita. Tapi kewajiban kita adalah tetap untuk berzakat, berinfak sedekah. Tapi wis diberi infak, orang berterima kasih, terus kita mangkel. Jadi ikhlas itu perlu ilmu. Orang yang tidak terbiasa dengan ilmu, mesti mangkel. Jajal wong kita aja, ada orang pinjam sebulan. Setelah sebulan ternyata orang kabari. Niku harus mangkel kok niku. Nanti awal bulan gitu, tanggal siji ditunggu kok orang teko-teko, padahal kita ingat, tak tunggu jajan tanggal siji itu kok pernah. Ternyata tidak datang dia. Nek ketemu rada pelingkuran kae. Rong sasi dijarno. Bulan ketiga ditanya ke, Mas, pripun kabari ngono. Wah, ora pangerten iki, ya ditakoki. Napa pikiran orang kita ini? Wah, sok nek arep nyilih meneh raang tak silehi. Itu kan sudah muncul begitu. Kenapa mangkel? Loh, padahal orang yang mampu itu memang kewajibannya apa? Berinfak, berzakat, bersedekah. Lah mungkin dia memang termasuk orang yang wajib. Dia salah, iya, oke, dia salah. Orang itu keliru, iya. Tapi kewajiban kita adalah menjalankan ilmu, dan kita harus ilmu, mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan kita ikhlas. Wah, memang itu kewajiban kita. Sehingga ilmu adalah apa? Semua manusia itu akan binasa kecuali orang yang berilmu. Niki dinisbatkannya kepada Imam Al-Ghazali. Kulun nasi halka illa al-alimun. Setiap orang itu akan celaka kecuali orang yang berilmu. Wa kullul alimina halka illal amilun. Dan setiap orang yang berilmu juga akan celaka atau binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Punya ilmu kalau tidak diamalkan, dia juga tidak benar. Wa kullul amilina, dan setiap orang yang berilmu, setiap orang yang mengamalkan ilmunya itu juga akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Kecuali orang-orang yang ikhlas mengamalkan ilmunya. Jadi hanya orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, dan ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya, dia adalah orang-orang yang selamat, atau orang-orang yang dilindungi atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki masuk akal toh niki, logis niki. Orang nggak punya ilmu ya gimana mau beramal? Orang yang nggak punya ilmu mesti orang ikhlas. Ya Allah. Nah ini Bapak dan Ibu, ini syair ya. Ini hanya bisa dipahami oleh orang yang ilmunya sangat dalam sekali. Ini kita lihat terjemahnya dulu, nanti saya terangkan. Tidak ada hidup yang nyaman kecuali membersamai orang-orang fakir. Orang tidak akan merasakan nyamannya hidup kecuali kalau selalu senantiasa membersamai orang-orang miskin.
Mereka adalah orang-orang miskin, itu adalah para sultan, para pemimpin, dan para pangeran. Coba bayangkan Ibu dan Bapak. Orang-orang fakir miskin itu ibaratnya mereka adalah para sultan, para pemimpin, dan para pangeran. Maka bersamailah mereka dan jaga adab dalam majelis mereka. Bersamai mereka, jaga adab ketika bersama mereka. Jangan minta hakmu apapun yang mereka lakukan di belakangmu. Ibu dan Bapak, niki bukan hadis, bukan Al-Quran. Niki kalau disebut dalam bahasa Arab itu namanya diwan atau dewan. Diwan. Kita diwan itu bahasa Indonesia bait. Kalau dilanjutkan syair, diwan syair atau bait syair gitu. Jadi ini kalimat yang disusun oleh seorang penyair, oleh seorang ilmuwan, seorang agama, ahli agama yang sudah mendalami ilmunya. Maka ini bisa dibaca secara syair. Ini begini anunya, cara bacanya. Maladzatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatinu wassadatu wal umara fashabhum wa ta'adab fi majalisihim wa khalli hadzaka mahma khallafuka wara. Saya dapat kiriman ini, syair ini dari orang Libya. Libya yang kemarin beritanya banjir bandang dari laut yang meninggal banyak sekali, itu berapa ribuan kemarin itu yang belum lama itu. Karena angin apa itu, bukan angin yang dari laut yang kemudian airnya itu menghembas ke daratan itu loh. Jadi meninggal banyak sekali itu. Nah, dulu saya ada teman dari Libya itu, kemudian dia ngirim ini di Facebook, lalu saya pikir-pikir, ini teman Libya ini kok memuji sekali nih syair ini di status di bawahnya itu kok kelihatan sangat kalamun ro'i'un gitu. Ini kalimat yang sangat ro'i, itu sangat menakjubkan gitu. Lalu saya coba, oh apa sih kalimat ini? Saya coba, saya pahami. Malazzatul aishi, kelezatan hidup. Malazzatul aishi, tidak ada kelezatan hidup kecuali engkau selalu membersamai orang-orang fakir. Orang tidak akan merasakan hidup itu nyaman, lezat, enak itu kecuali kalau kita selalu membersamai orang-orang fakir. Atau kita melihat ke bawah lah. Bukan hanya sekedar melihat ke bawah, tapi bersamai mereka, hiduplah dengan mereka, hiduplah dengan kesusahan mereka. Itu bukan hanya sekedar kita melihat. Kalau melihat mungkin kita dari jauh, itu akan menumbuhkan rasa syukur. Tapi kita akan merasa lebih nyaman kalau kita bisa atau sering bertemu dengan mereka. Betapa banyaknya orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita, dan kita ikut membersamai mereka. Coba lanjutannya. Mereka itu, orang-orang fakir itu adalah as-salatin. As-salatin, ini bentuk jamak dari sultan. Sultanun, sultan, sultan bahasa Arab. Jamaknya salatin. Mereka itu adalah para sultan. Ibu dan Bapak. Mereka itu adalah para sultan. Wassadat. As-sadat itu para bangsawan. Wal umara, umara itu amir, pemimpin, raja atau pangeran. Perlakukanlah mereka itu laksana engkau memperlakukan seperti seorang raja, seperti seorang pangeran, dan seperti seorang bangsawan. Fashabhum, temanilah mereka itu, selalu bersamailah mereka.
wa ta'addab fi majalisihim, dan jaga adab fi majalisihim, di dalam majelis-majelis mereka. Ojo kasar, jangan melakukan hal-hal yang membuat mereka tersinggung. Jaga adab ketika di majelis orang-orang fakir. Tapi kadang-kadang seorang pangerten, nah ini wa khalli hadzaka, khali itu hilangkan, hadzaka niku bagianmu atau hakmu, dan hilangkan bagianmu. Mahma khallafuka wara, apapun yang mereka lakukan di belakangmu, panjenengan memberi bantuan kepada mereka, mereka itu harusnya berterima kasih. Berarti kita itu berhak untuk mendapatkan rasa terima kasih. Kita merasa berhak untuk mendapatkan ucapan rasa terima kasih. Ucapan perasaan untuk diberi rasa terima kasih itu ini khali hadzaka, hilangkan itu perasaanmu itu. Jangan minta diucapin terima kasih. Juga jangan minta untuk diberi balasan. Orang balas ya ora apa-apa, sing penting matur nuwun, ora usah. Arep matur nuwun ki arep matur nuwun, ora matur nuwun ora apa-apa. Ingat, mereka adalah para raja, mereka para bangsawan, mereka para sultan. Bahkan lebih kejam ini, mahma khallafuka wara'aka, apapun yang mereka lakukan terhadapmu, ibu dan bapak. Saya berpikir, ini kok ada orang punya pikiran seperti ini, itu siapa ini yang bisa berpikir begitu? Orang normal, orang yang manusia biasa, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang tidak mampu? Kita jawab, ya, kita harus membantu. Kita merasa kasihan. Rasa kasihan itu namanya simpati. Orang punya rasa kasihan itu simpati, itu bagus. Kemudian berikutnya empati. Empati itu bantuan, itu bagus. Tapi ternyata ini ada orang muslim, ada orang Islam, ada orang yang seagama dengan kita, tapi punya pemikiran sampai sejauh itu. Siapa yang buat ini? Orang seperti kita. Wa ta'addab fi majalisihim. Perlakukanlah orang-orang fakir itu laksana. Jadi ibu dan bapak, kalau penjenengan ingin membayarkan zakat, kalau bisa jangan minta dia yang datang. Jangan minta amilnya datang, tapi jenengan datangi, jenengan yang butuh. Ya kita yang butuh. Wong itu agama ya Allah yang memerintahkan. Kalau perlu kita yang mendatangi, kita yang mengucapkan terima kasih pada mereka. Terima kasih Bapak jenengan sudah menjadi ladang amal dari perintah Allah kepada kita gitu. Enak itu kalau begitu tuh. Yang bisa begitu siapa? Yang punya ilmu. Ini ilmu lanjutannya ibu dan bapak. Hanya orang yang berilmu yang paham. Yang nggak paham mah nggak bisa menjalankan ini. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang melampangkan kesusahan orang saudaranya sesama orang muslim di dunia ini, maka Allah nanti akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat nanti. Hanya orang yang berilmu yang paham. Orang yang nggak berilmu dia masih akan meminta, akan menuntut, minta balas. Orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, orang yang melapangkan satu kesusahan di dunia ini dari seorang mukmin. Ada orang yang sedang dalam kesusahan, kita bantu dia untuk menghilangkan atau keluar dari kesusahannya itu. Udah gitu aja, nggak usah ditambahi. Kalau perlu sampai permasalahannya itu hilang. Kalau ada orang tetangga saudara kita punya utang, lunasi utangnya kalau kita memang mampu, itu kita menghilangkan kesusahannya itu. Habis itu nggak usah berpikir aneh-aneh.
Cukup lanjutannya yang kita pikirkan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan menghilangkan kesusahan kita kelak di hari kiamat. Itu aja pegangan kita. Ini yang hanya bisa dipahami oleh yang nggak punya ilmu, nggak paham. Dia pasti akan minta haknya. Dia akan pasti harapan terima kasih. Dia akan mengharapkan imbalan. Dia suatu saat nanti nek pas dewe susah pasti akan minta, oh dhisik pas susah ini giliran aku susah ra gelem teko. Itu hilangkan itu, biarkan Allah yang ini. Hanya orang berilmu yang paham. Ini ilmu kehidupan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hanya orang yang berilmu yang paham ini. Dalam urusan kebaikan, apapun itu Allah akan selalu menolong. Allah akan selalu memberikan kemudahan. Dalam urusan kebaikan, Allah akan selalu memberikan kemudahan. Ibu dan Bapak, ini praktis saja ini untuk diamalkan. Ini diambilkan dari doa keluar rumah. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi, apabila orang itu keluar dari rumahnya lalu dia berdoa atau berkata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Maka dikatakan kepadanya, maka engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dilindungi. Maka seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan itu berkata kepada temannya, ini setan berkata, bagaimana kita mau bisa mengganggu orang itu? Allah sudah melindunginya, Allah sudah memberi petunjuknya, dan Allah sudah mencukupinya. Jadi yang dibaca adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kita perluas doa ini. Jenengan kita ingin melakukan sesuatu, baca ini. Mau apa saja yang ingin jenengan lakukan, mau berikhtiar, mau melakukan apa saja, baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau menolong orang, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau melakukan pekerjaan, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Anda mau bayar hutang, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau berhutang, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau membuka toko, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau menanam tanaman, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau membuka kegiatan apa di masjid, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Insya Allah dengan memunculkan, menguatkan rasa tawakal kepada Allah, mudah-mudahan atau kita yakin seiring dengan apa yang ada di dalam hadis tadi, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah diberi kecukupan, dan engkau dilindungi. Nah ini nggih untuk amalan praktisnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Atau singkatnya kalau ingin yang cepat ya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi mau apa saja Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Nah yang terakhir, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ibu dan Bapak, setan itu menggoda manusia itu 24 jam. Setan itu mengalir dalam diri manusia, dalam darah manusia kita itu. Di mana saja setan itu mengganggu diri kita itu. Dari yang paling atas sampai yang bawah, nanti dia masuk dalam otak, dia tertanam di otak kita itu. Setan itu sudah menguasai otak kita itu. Nah setan itu mengganggu kita 24 jam. Sementara kita melindungi diri kita itu berapa kali. Jadi berapa kali kita hadir di majelis ilmu untuk melawan dari godaan-godaan setan itu. Seminggu sekali ya mungkin sudah lebih kuat lah daripada yang sebulan sekali gitu. Apalagi 24 jam kita lawan ya, kita harus lebih sering-sering lah untuk membentengi diri kita agar senantiasa hati kita selalu terjaga, hati kita selalu terlindungi, selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan ajaran-ajaran agama Allah. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Insya Allah ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan kemudahan Ibu dan Bapak sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita jalankan, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.